klasifikasi arsip agar mengarsip jadi lebih mudah. Membuat daftar klasifikasi arsip, kalian harus menentukan masalah pokok, submasalah, dan submasalah. Lalu kalian bisa membuat kodenya seperti ini. Masalah pokok yang pertama yaitu kepegawaian, singkatannya KP. Masalahnya rekrutmen, dan submasalahnya yang pertama lamaran pekerjaan, yang kedua tes kesehatan, yang ketiga dan posisi. Cara membuatnya kode yaitu KP diambil dari masalah pokok, titik 0 yaitu mengambil dari submasalah, dan 0 lainnya lagi mengambil dari submasalah. Membuat gaet. Gaet ditulis berdasarkan kode yang ada di buku agenda seperti KP, KU, PM, HM, dan UM. Cara mengurutkan surat yang diarsip. Kenapa KP 00? Karena KP 00 diambil dari kode 0 lamaran pekerjaan. Menentukan kode sistem subjek. Itu kita bisa melihat dari daftar klasifikasi arsip. Contohnya di sini KP titik 00. Dan kita bisa lihat di sini KP kepegawaian, 0 rekrutmen, dan 0 lamaran pekerjaan. Jadi kodenya KP 00 karena di sini surat lamaran pekerjaan. Kemudian ini ada KP 40. Kenapa kok KP 40? Karena di sini surat tugas. Jadi masalah pokoknya tetap di kepegawaian, masalahnya di surat tugas atau kepegawaian, masalahnya surat tugas, dan jadinya kodenya KP titik 40. Nah, selanjutnya ini ada KU 20. Sama seperti sebelumnya, kita lihat dulu di masalah pokok KU. Karena ini pembayaran faktur, berarti ini keuangan, masalahnya perencanaan nomor 0. Terus ini ada sub masalahnya nomor 1, laporan keuangan. Selanjutnya adalah membuat kartu indeks dan kartu kendali. Tujuan dari membuat kartu indeks adalah sebagai alat bantu penemuan kembali arsip berdasarkan nama atau subjek. Yang kedua, tujuan kartu kendali adalah mencatat, mengendalikan, melacak proses, serta mengamankan pergerakan surat, terutama surat penting di dalam organisasi agar tidak hilang. Cara membuat kartu indeks. Adalah membuat kartu indeks. Yang pertama adalah mengisi kolom kode, bisa diambil dari surat yang ada di bagian kotak di bagian paling kanan atas. HM titik 10. Selanjutnya judul surat bisa diambil dari kop surat. Kenapa diambil dari kop surat? Karena ini adalah surat masuk. Jika jenis suratnya adalah surat keluar, bisa diambil dari bagian kepada. Selanjutnya
diambil dari nomor suratnya sendiri. Tanggal surat selanjutnya adalah tanggal surat bisa diambil dari buku agenda tunggal bagian tanggal untuk pencatatan surat, sedangkan tanggal yang bagian ini adalah tanggal surat asli. Kita cari selanjutnya mengisi bagian tanggal surat bisa diambil dari tanggal suratnya secara langsung. Kode surat untuk untuk kode surat berdasarkan indeks subjek itu diambil dari perihal surat. Selesai untuk mengisi kartu indeks. Ini adalah mengisi kartu kendali. Yang pertama adalah mengisi kolom indeks atau subjek bisa diambil dari kop surat lalu diindeks. Misalkan PT Bumi Persada menjadi Bumi Persada PT. Untuk tanggal surat diambil dari tanggal dicatatnya surat tersebut. Tanggal 24 Januari. Surat ini adalah surat masuk nomor urut 14. Untuk kode bisa diambil dari buku agenda tanggal HM 10. Perihal dari surat isi ringkas bisa diambil dari buku agenda tanggal kolom isi ringkas. Persahabatan di dalam suratnya tidak ada lampiran, jadi kita strip saja. Selanjutnya adalah mengisi kolom dari dan kepada. Kita mengisi kolom. Bentar, ulang. Di sini ada dua kolom, yaitu kolom dari dan kolom kepada. Dua kolom ini diisi salah satunya saja, yaitu kolom dari. Karena ini surat adalah surat dari PT Bumi Persada pada PT saya sendiri, yaitu PT Grand Store. PT Bumi Persada dan alamatnya juga perlu diisi. Jalan Cipangkarang nomor 17 Bandung. Di sini ada kolom tanggal, namun tanggal di sini adalah selanjutnya adalah kolom tanggal. Di sini ada kolom tanggal ya. Namun tanggalnya adalah di sini tanggal dari suratnya sendiri. Tanggal 21